Halo para investor cerdas, selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Nah, kalau Anda salah satu pemegang saham BBRI, laporan keuangan terbaru ini mungkin bikin sedikit garuk-garuk kepala ya. Tenang, hari ini kita akan pecahkan misteri finansialnya bersama-sama. Kenapa sih asetnya bisa cetak rekor, tapi labanya justru malah turun? Yuk kita langsung selami datanya. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Laporan keuangan terbarunya menunjukkan aset BBRI itu mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tapi, anehnya, laba bersihnya malah terkoreksi. Gimana ceritanya sebuah mesin raksasa yang makin besar malah menghasilkan output yang sedikit lebih rendah? Mari kita bedah satu persatu. Oke, pertama-tama kita harus lihat dulu seberapa kuat sebenarnya mesin pertumbuhan BBRI ini. Karena kalau soal ini, nggak ada keraguan sama sekali. Bank ini lagi dalam mode ekspansi penuh. Gaspol! Coba deh lihat angka ini. Total aset BBRI itu melesat menembus angka 2.100 triliun lebih. Ini bukan cuma angka gede biasa loh. Ini adalah pencapaian historis yang baru banget buat perusahaan ini. Skalanya itu, wow, benar-benar masif. Dan pertumbuhannya ini nggak landai sama sekali ya. Kita bisa lihat ada lompatan yang signifikan banget dari tahun 2024. Artinya, cuma dalam setahun, BBRI berhasil nambah asetnya lebih dari 100 triliun rupiah. Pertanyaannya, dari mana datangnya pertumbuhan raksasa ini? Jawabannya, tentu saja ada di bisnis inti perbankan. Bahan bakar utama yang bikin mesin aset ini lari kenceng adalah penyaluran kredit. Dan sepertinya, BBRI benar-benar lagi menginjak pedal gas dalam-dalam buat menyalurkan pinjaman. Angka ini jadi buktinya. Total kredit yang mereka gelontorkan itu melonjak sampai hampir 1.500 triliun rupiah. Ini nunjukin kalau selera ekspansi bank ini sama sekali nggak kendor. Mesin uangnya benar-benar kerja keras. Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling menarik dari misteri ini. Dengan aset dan kredit yang tumbuhnya sekencang itu, logikanya kan laba bersih harusnya ikut terbang tinggi dong. Tapi faktanya nggak begitu. Inilah paradoksnya secara visual. Di satu sisi, semua mesin pertumbuhan kayak aset dan pendapatan itu panahnya hijau ke atas. Tapi di sisi lain, hasil akhirnya, yaitu laba bersih, panahnya malah merah ke bawah. Jelas, ada sesuatu di tengah jalan yang memakan keuntungan ini. Biar lebih jelas, kita lihat angkanya. Laba bersih BBRI itu turun dari hampir 60 triliun di tahun 2024 jadi sekitar 56,6 triliun di tahun 2025. Ya, meskipun turunnya tipis, ini tetap sebuah anomali yang harus kita pecahkan. Ada apa sebenarnya? Pertanyaan logis pertama yang mungkin muncul di benak kita, jangan-jangan pendapatan bank memang lagi turun. Mungkin bunga yang didapat dari pinjaman lebih sedikit. Dan ternyata bukan, justru ini yang bikin misterinya makin dalam. Pendapatan bunga secara konsolidasi malah naik cukup tebal dari tahun sebelumnya. Jadi, uang yang masuk ke kas itu sebenarnya lebih banyak. Terus, kemana perginya selisih laba itu? Oke, sekarang waktunya kita jadi detektif keuangan. Ada dua tersangka utama yang harus kita investigasi, CKPN dan NPL. Percaya deh, dua istilah ini adalah kunci untuk memecahkan seluruh misteri laba BBRI. Mari kita mulai dari CKPN. Gampangnya gini, CKPN itu adalah uang yang sengaja disisihkan sama bank dari pendapatannya. Tujuannya buat jaga-jaga kalau nanti ada nasabah yang gagal bayar. Anggap saja ini semacam asuransi atau bantalan resiko. Dan yang paling penting, CKPN ini dicatat sebagai beban, yang artinya langsung mengurangi laba. Nah, ini dia bukti utamanya. Biaya provisi atau CKPN yang dikeluarkan BBRI itu membengkak. Dari sekitar 41 triliun jadi hampir 47 triliun rupiah. Ada kenaikan sekitar 5 triliun. Angka inilah yang secara langsung memakan laba bersihnya. Oke, jadi kita udah tahu uangnya lari kemana. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Jawabannya sangat masuk akal. Manajemen BBRI terpaksa menumpuk pencadangan setebal itu karena risiko kredit macet atau yang kita kenal sebagai non-performing loans alias NPL ikut meningkat. Logikanya sederhana, semakin besar potensi kredit macet, ya semakin tebal bantalan yang harus disiapkan. Data ini mengkonfirmasi semuanya. Lihat deh. Rasio NPL brutonya merambat naik sampai menembus level psikologis 3%. Ini sinyal yang jelas banget bahwa di tengah ekspansi kredit yang gila-gilaan, ada tekanan nyata pada kemampuan bayar para debitur di lapangan. Kenaikan NPL inilah yang memaksa manajemen untuk menaikkan biaya CKPN.
Oke, setelah kita bedah semua angkanya, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Apa artinya ini semua buat kita sebagai investor? Bagaimana kita harus membaca situasi ini? Kita harus lihat ini dari dua sisi. Untuk jangka pendek, ya penurunan laba dan kenaikan NPL ini ibarat pil pahit. Ini menunjukkan ada tantangan ekonomi. Tapi dari kacamata jangka panjang, ini justru langkah yang sangat bijaksana dan konservatif dari manajemen. Mereka lebih memilih mengorbankan pesta laba sesaat demi membangun benteng pertahanan yang jauh lebih kokoh. Jadi, poin krusialnya begini. Portofolio kredit senilai ribuan triliun itu adalah mesin uang yang akan terus-menerus menghasilkan pendapatan di masa depan. Dan sekarang, mesin itu dilindungi oleh parit pertahanan atau moat yang jauh lebih tebal dan aman dari sebelumnya. Inilah mungkin kesimpulan utamanya. Koreksi laba BBRI ini bukanlah pertanda bisnisnya rusak, tapi justru akibat dari manajemen risiko yang sangat disiplin. Dengan kata lain, ini tuh cuma seperti debu yang untuk sementara waktu menutupi fundamental emas yang ada di baliknya. Maka dari itu, kalau pasar nantinya bereaksi negatif cuma karena melihat angka laba yang turun, ini justru bisa jadi momentum dan peluang yang sangat menarik bagi investor jangka panjang. Mungkin ini saatnya untuk mengakumulasi di harga yang lebih baik. Pembahasan kita belum selesai sampai di sini. Setelah kita membedah masalah utamanya, kita akan lihat sumber kekuatan tersembunyi yang bisa jadi pendorong kinerja BBRI ke depan. Yap, di pembahasan selanjutnya, kita akan menyelami kilau emas Pegadaian. Bagaimana entitas ini berpotensi menjadi kuda hitam yang bukan cuma menyelamatkan laba, tapi juga mendorong pendapatan non-bunga BBRI di masa depan. Pastikan Anda tidak ketinggalan analisis selanjutnya hanya di Wawasan Cerdas. Selamat datang kembali para investor. Di bahasan kita sebelumnya, kita kan udah kupas tuntas ya gimana laba BBRI di tahun 2025 itu kelihatannya lagi di bawah tekanan. Pertumbuhan asetnya memang raksasa, tapi di sisi lain ada tekanan juga ke kualitas kreditnya. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya sebagai pemegang saham, kalau mesin utamanya lagi agak melambat, terus kekuatan laba BBRI ini datangnya dari mana dong? Jawabannya, dan ini yang seru, ternyata ada di tempat yang mungkin nggak kita duga sama sekali, bukan dari bisnis perbankan intinya. Oke, jadi ini dia peta kita untuk hari ini. Pertama, kita flashback sedikit biar konteksnya dapat. Terus kita akan bongkar harta karun tersembunyi milik BBRI. Habis itu kita kulik angka fantastis di baliknya. Tentunya kita juga akan timbang-timbang peluang dan risikonya. Dan yang paling penting, di akhir kita akan bangun sebuah tesis investasi yang baru untuk BBRI. Oke, kita mulai dari kilas baliknya dulu ya, biar kita semua di halaman yang sama. Selama ini kalau kita ngomongin BBRI, pasti yang kebayang adalah kredit UMKM. Iya kan? Nah, seperti yang udah kita bahas, segmen andalan ini lagi menghadapi tantangan yang cukup berat, yang diperkirakan bisa menekan margin keuntungan mereka di tahun 2025. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Jawaban dari pertanyaan kita tadi itu bukan dari buku kreditnya, melainkan dari kilau cemerlang emas milik anak usahanya, yaitu PT Pegadaian. Inilah si kuda hitam yang mungkin selama ini luput dari radar pasar. Jadi, lupakan sejenak soal kredit mikro. Fokus kita sekarang adalah emas. Kalau kita benar-benar teliti membaca laporan keuangan konsolidasi BBRI, kita bakal menemukan ada sebuah ledakan pendapatan yang spektakuler dari segmen non-perbankan. Dan inilah yang diam-diam jadi penopang profitabilitas untuk seluruh grup BRI. Oke, teori cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka. Kita bedah angkanya. Kita akan lihat bareng-bareng gimana data ini bisa membangun sebuah cerita bisnis yang nilainya puluhan triliun rupiah. Wow, coba lihat grafik ini deh. Ini bener-bener luar biasa. Lihat lompatan penerimaan kas dari penjualan emasnya. Dari cuma sekitar 18 triliun rupiah di tahun 2024, tiba-tiba meledak jadi lebih dari 61 triliun di tahun 2025. Itu naiknya lebih dari 3 kali lipat, hanya dalam waktu 1 tahun. Fenomenal. 61,56 triliun rupiah. Coba kita rasapi dulu angkanya. Ini bukan angka main-main ya. Ini adalah total kali penerimaan kas kotor hanya dari penjualan emas. Skalanya masif dan gak mungkin bisa kita abaikan begitu saja. Tapi kita kan investor cerdas, pendapatan kotor itu satu hal, tapi profitnya gimana? Nah, di sini kita lihat, setelah pendapatan jumbo tadi dikurangi harga pokok emasnya, boom, kita dapat surplus kas bersih atau gampangnya untung kasnya itu mencapai hampir 2,4 triliun rupiah. Ini tuh ibarat bahan bakar jet tambahan yang sangat krusial untuk bottom line BBRI.
Terus, gimana caranya mereka bisa dapat angka segitu? Ada dua mesin utama yang ngegas. Pertama, mereka agresif banget di bisnis and bullion. Ini tuh jual beli emas fisik skala besar, biasanya untuk modal kerja. Dan yang kedua, yang mungkin lebih dekat dengan kita semua, adalah kesuksesan luar biasa dari produk-produk retailnya, seperti tabungan emas dan cicil emas yang penetrasinya masif ke jutaan masyarakat Indonesia. Oke, angkanya udah kita lihat. Cara kerjanya udah kita paham. Sekarang, pertanyaan terpenting buat kita sebagai investor. Apa artinya ini semua buat portofolio kita? Mari kita timbang-timbang. Plus minusnya apa aja? Di sisi positifnya, ini adalah diversifikasi yang cerdas banget. Waktu suku bunga lagi tinggi dan menekan bisnis pinjaman, bisnis emas ini malah jadi pelindung atau hedge alami. Ini juga jadi sumber pendapatan non-bunga yang raksasa. Tapi, ada tapinya. Di sisi lain, kita harus jujur. Margin untung kotornya itu tipis banget, cuma sekitar 3,9%. Jauh di bawah margin kredit bank. Artinya, mereka butuh volume penjualan yang super masif untuk dapat untung besar. Belum lagi, bisnis ini sangat bergantung pada harga emas dunia yang fluktuatif dan risiko operasional mengelola emas fisik bernilai triliunan. Nah, dari semua data dan analisis tadi, ada satu kesimpulan besar yang harus kita tarik. Kita semua sebagai investor perlu memperbarui cara kita memandang BBRI. Ini bukan lagi sekedar bank penyalur kredit UMKM, ini sudah jadi sesuatu yang jauh lagi besar. Ada satu kalimat dari materi sumber kami yang menurut saya merangkum transformasi ini dengan sempurna. BBRI saat ini telah berevolusi dari sekedar bank komersial menjadi raksasa konglomerasi keuangan inklusif. Perhatikan kata kuncinya, bukan lagi bank komersial, tapi sudah jadi konglomerasi keuangan. Dan inilah teman-teman investor yang membuat BBRI secara fundamental jadi berbeda dari para pesaingnya. Akuisisi Pegadaian ini bukan cuma nambah bisnis baru, tapi terbukti menjadi jaring pengaman pendapatan yang unik. Saat sentimen ke sektor perbankan lagi kurang bagus, BBRI punya kartu truf yang tidak dimiliki bank besar lainnya. Oke, kita sudah berhasil membongkar harta karun emas BBRI. Tapi cerita tentang kekuatan fundamentalnya belum selesai sampai di sini. Dalam bahasan kita berikutnya, kita akan menyelami pilar kekuatan BBRI yang lainnya, yaitu dominasi mereka dalam dana murah atau kasa. Kenapa ini krusial banget, apalagi di tengah kondisi likuiditas perbankan yang lagi ketat sekarang? Pastikan Anda tidak ketinggalan karena ini akan melengkapi gambaran besar investasi kita di BBRI. Sampai jumpa di sana. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Kita udah bedah gimana kilau emas Pegadaian itu jadi kuda hitam buat laba BBRI di 2025. Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam lagi, sampai ke fondasi paling dasar dari kekuatan BBRI. Ini penting banget buat Anda, para investor, untuk tahu. Nah, untuk ngertiin bank manapun, Anda harus pegang prinsip emas ini. Kenapa? Karena biaya dana itu ibarat amunisi utama mereka. Semakin murah amunisi yang bisa mereka kumpulkan, ya semakin besar profit yang bisa mereka ciptakan. Dan ini jadi super relevan, terutama di tahun 2025, yang bisa dibilang jadi ajang perang likuiditas antar bank. Jadi, ini dia agenda kita. Kita akan bedah strategi BBRI jadi 4 bagian penting. Pertama, kita lihat dulu medan perangnya, perang likuiditas itu seperti apa. Kedua, kita intip benteng pertahanan mereka. Ketiga, kita bongkar cara kerja mesin profitnya. Dan yang terakhir tentu saja, kita timbang apa peluang dan risikonya buat kita sebagai investor. Oke, kita mulai dari bagian pertama, perang likuiditas. Coba bayangin ya, sepanjang tahun 2025 itu, bank-bank lain lagi pada bakar-bakaran duit. Mereka saling sikut naikin bunga deposito tinggi-tinggi cuma buat narik simpanan nasabah. Ini perang yang biayanya mahal banget. Tapi, di tengah-tengah keributan itu, BBRI justru main cantik. Mereka nggak ikutan perang. Mereka punya game plan yang beda total. Nah, ini dia bagian kedua, benteng dana murahnya BBRI. Jadi, daripada ikut perang suku bunga yang boros, BBRI lebih milih buat ngandelin economic mode terkuatnya, sesuatu yang jadi keunggulan kompetitif dan susah banget ditiru sama bank lain. Apa itu? Ya jutaan nasabah retail dan mikro mereka yang super loyal, yang nyimpen duitnya di giro dan tabungan, atau yang kita kenal dengan istilah kasa. Dan ini dia bukti visualnya, coba lihat angkanya, lebih dari 70% dana yang dikelola BBRI itu datangnya dari kasa, dari giro dan tabungan. Ini tuh dana murah, karena bunga yang dibayar bank ke nasabah itu kecil banget, bahkan ada yang nol. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini tuh ibarat tembok benteng yang tebal banget buat pertahanan likuiditas mereka. Dan skalanya itu wow, luar biasa.
BBRI berhasil ngumpulin lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam bentuk dana murah. Ini nunjukin seberapa dalam jangkauan mereka sampai ke level akar rumput ekonomi kita. Nah, ini yang cerdas banget dari strategi mereka. Di saat dana murah terus mengalir masuk, mereka justru sengaja melakukan apa yang disebut diet dana mahal. Mereka pangkas ketergantungan sama sumber dana yang biayanya tinggi. Lihat deh angka ini. Ketika bank lain pontang-panting cari deposito mahal, BBRI justru dengan sangat percaya diri ngebuang lebih dari 15 triliun rupiah. Ini langkah yang kelihatannya aneh, tapi justru nunjukin betapa derasnya aliran dana murah yang mereka punya. Mereka nggak butuh lagi dana mahal. Oke, bagian ketiga, mesin laba. Kita udah tahu BBRI punya sumber amunisi yang melimpah dan murah banget. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya benteng dana ini diubah jadi pabrik uang yang bisa ngasilin keuntungan gede buat para investornya? Jawabannya, itu ada di satu angka ajaib yang jadi inti dari keseluruhan model bisnis mereka. Nah, ini dia senjata rahasianya, 0,39%. Coba bayangin, untuk dana tabungan nasabah yang jumlahnya ratusan triliun itu, mereka cuma bayar bunga rata-rata nggak sampai 0,5%. Ini murahnya kebangetan. Bisa dibilang, mereka dapat dana hampir gratis. Perbedaannya kelihatan jomplang banget kan? Di satu sisi, mereka dapat dana dengan biaya super rendah, 0,39%. Di sisi lain, dana itu bisa mereka salurkan lagi jadi pinjaman dengan bunga yang jauh lebih tinggi. Nah, selisih atau spread yang lebar inilah yang jadi bahan bakar utama buat net interest margin atau margin laba bersih BBRI yang super tebal itu. Oke, sampai di bagian terakhir yang paling penting buat Anda para investor, peluang dan risiko. Setelah kita lihat semua kehebatannya, kita juga harus tetap kritis dan seimbang. Yuk kita bedah dua sisi mata uang dari model bisnis BBRI ini. Sisi baiknya, jelas pricing power mereka kuat banget. BBRI nggak perlu panik ikut perang suku bunga. Dananya juga lengket, artinya nasabah retailnya loyal dan dananya cenderung stabil dalam jangka panjang. Tapi, ada risikonya juga. Ancaman dari bank-bank digital yang lincah dan nawarin bunga tabungan lebih tinggi itu nyata. Plus, simpanan giro dari nasabah korporasi besar itu bisa jadi lebih sensitif dan gampang pindah kalau ada penawaran suku bunga yang lebih baik di tempat lain. Jadi, apa kesimpulannya? Struktur pendanaan atau benteng dana murah ini adalah fondasi dari segalanya. Buat seorang investor, ini adalah semacam jaminan kalau pabrik uang BBRI itu bukan cuma efisien sekarang, tapi juga dirancang untuk bisa bertahan di pertempuran jangka panjang dan terus menghasilkan dividen. Fondasinya memang sudah terbukti kokoh banget, tapi muncul pertanyaan baru kan, gimana caranya BBRI bisa mengunci dan memonopoli jutaan nasabah yang jadi sumber dana murah ini? Nah, di segmen berikutnya, kita akan gali lebih dalam lagi economic mode BBRI yang lain, yaitu dominasi absolut mereka di pembiayaan mikro dan syariah, jangan sampai kelewatan. Selamat datang kembali para investor. Di pembahasan sebelumnya, kita kan udah lihat tuh gimana BBRI ngisi penuh gudang amunisinya dengan dana-dana murah. Nah, kita bakal bongkar gimana amunisi itu dipakai buat membangun sebuah benteng bisnis yang jujur aja nyaris mustahil ditembus. Yap, dana murah itu bukan sekedar angka cantik di laporan keuangan. Itu adalah fondasi. Fondasi dari semua yang akan kita obrolin hari ini. Fondasi dari sebuah benteng bisnis yang kokohnya luar biasa. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep economic mode itu sendiri, terus kita lihat dominasi mutlaknya di segmen mikro. Habis itu, kita intip mesin pertumbuhan barunya di ekosistem syariah, plus bensin murah spesial dari pemerintah. Tentu, kita juga harus adil. Kita akan lihat sisi gelapnya, yaitu risiko kredit macet, dan terakhir, apa sih yang paling penting buat kita pantau sebagai investor. Oke, bagian pertama, economic mode BBRI alias kastil di pedesaan. Ini adalah kunci buat ngerti kenapa BBRI itu susah banget buat dilawan. Yuk kita bedah bareng apa sih sebenarnya parit pertahanan ini dan kenapa BBRI milih bangun kastilnya di tempat yang justru dihindari bank-bank besar lainnya. Gampangnya gini, economic mode itu keunggulan yang bikin perusahaan aman dari serangan kompetitor, persis kayak parit yang ngelindungin kastil. Nah, yang bikin BBRI ini unik, parit mereka tuh nggak dibangun di sekitar gedung-gedung pencakar langit Jakarta, tapi justru di tengah pasar becek di desa-desa. Medan perang yang sama sekali nggak seksi buat pesaingnya. Nah, sekarang kita masuk ke pilar utama benteng ini. Dominasinya di segmen mikro. Disinilah letak kekuatan BBRI yang sesungguhnya. Skala yang nggak bisa dikalahkan. Coba deh lihat angka ini, 585 triliun rupiah.
Ini bukan pinjaman buat 1-2 konglomerat loh. Ini duit yang disebar ke jutaan pedagang pasar, petani, pengusaha warung, skala yang masif banget. Inilah sumber kekuatan utama BBRI yang bikin pesaing manapun mikir 1000 kali buat coba-coba masuk. Slide ini ngejelasin semuanya. Kalau mau rebut nasabah korporat dari bank lain gimana caranya? Gampang, banting-bantingan suku bunga aja. Tapi kalau mau rebut nasabah mikronya BBRI, wah ini cerita lain. Anda harus bangun ribuan kantor cabang di pelosok, rekrut puluhan ribu mantri yang ngerti bahasa lokal, dan yang paling susah, Anda harus paham sosiologi pedesaan. Ini bukan lagi soal duit, ini soal infrastruktur, waktu, dan kultur. Hampir mustahil. Nah, karena praktis nggak ada saingan yang sepadan, BBRI jadi punya kemewahan buat menetapkan bunga pinjaman rata-rata di angka 10%. Sekarang coba kita sambungin, modalnya super murah, seperti yang kita bahas di segmen lalu, terus bunga pinjamannya tinggi. Hasilnya, net interest margin atau NIM yang tebal banget. Inilah mesin pencetak profit utama mereka. Tapi jangan salah, benteng BBRI ini nggak statis. Mereka terus-terusan bangun menara baru. Dan yang paling menarik sekarang adalah mesin pertumbuhan barunya, ekosistem syariah. Ini kayak menciptakan pipa nasabah baru yang nggak ada habisnya. Lihat aja, portofolio syariah mereka udah tembus 56 triliun rupiah. Pertumbuhan ini bukan kebetulan ya, ini adalah buah dari sinergi super cerdas di dalam holding ultra mikro mereka yang gabungin BBRI, Pegadaian, dan PNM. Terus gimana cara kerjanya? Ini dia kejeniusan strateginya. Mereka bikin semacam rantai pasok nasabah. Dimulai dari ibu-ibu di pelosok yang dapat modal awal dari PNM Ekar, yang tadinya bahkan nggak punya rekening bank. Begitu usahanya mulai jalan, mereka naik kelas, bisa akses layanan di Pegadaian Syariah. Dan puncaknya, kalau usahanya makin sukses, mereka akhirnya jadi nasabah bank komersial seutuhnya di BRI. Ini sistem regenerasi nasabah yang jalan terus, non-stop. Oke, pertanyaannya, mesin pinjaman raksasa ini butuh bensin kan? Nah, disinilah BBRI punya satu lagi keunggulan yang bisa dibilang nggak adil, yaitu akses ke bensin super murah dari pemerintah. Lihat aja grafik ini. Pemerintah itu punya program dana UMI, dan bunganya rendah banget, jauh di bawah rata-rata pasar. Dana triliunan rupiah yang super murah ini jadi semacam bahan bakar jet buat BBRI. Ini ngasih mereka keunggulan margin yang mustahil bisa dikejar sama bank-bank swasta. Eits, tapi tunggu dulu. Setiap benteng semegah apapun, pasti ada titik lemahnya. Dan sebagai investor yang cerdas, kita wajib tahu sisi gelapnya. Karena parit pertahanan yang melindungi BBRI ini punya biaya yang harus dibayar. Ini dia biayanya, 54,68 triliun rupiah. Ini adalah cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Gampangnya, ini adalah uang jaga-jaga super tebal yang disisihkan BBRI buat antisipasi kalau banyak nasabah mikronya yang gagal bayar. Dan resiko itu bukan sekedar teori. Kalau kita lihat datanya, rasio kredit macet atau NPL-nya diproyeksikan merangkak naik dari 2,78% ke 3,07%. Kelihatannya kecil, tapi tren kenaikan ini adalah sebuah lampu kuning yang harus terus kita pantau. Kutipan ini menjelaskan akar masalahnya dengan sempurna. Nasabah utama BBRI, yaitu ekonomi akar rumput, adalah kelompok yang paling pertama dan paling keras terpukul kalau harga kebutuhan pokok naik. Artinya apa? Nasib keuntungan BBRI itu terikat langsung dengan daya beli dan kesehatan finansial masyarakat paling bawah, yang paling rentan sama inflasi. Oke, jadi setelah kita lihat kekuatan bentengnya, mesin pertumbuhannya, sampai retakan-retakan risikonya, apa artinya semua ini buat kita sebagai investor? Yuk kita simpulkan poin-poin paling penting yang wajib Anda perhatikan. Tesis investasinya jelas, BBRI ini adalah penguasa nyaris tunggal di dunianya, dengan parit pertahanan yang dalam banget. Jadi sebagai investor, saran saya jangan terlalu pusing mantau pergerakan kompetitornya. Fokus Anda seharusnya ada pada 3 hal ini. 1, gimana daya beli masyarakat bawah. 2, pergerakan rasio NPL-nya naik atau turun. Dan 3, berapa besar biaya CKPN yang harus mereka siapkan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan paling fundamental buat manajemen BBRI. Dengan moat sekuat ini, laba jumbo mereka enaknya dipakai buat apa? Terus ekspansi agresif? Bikin bentengnya makin besar dan megah, atau memanjakan para investornya dengan bagi-bagi dividen yang masif. Dilema antara ekspansi dan imbal hasil untuk pemegang saham inilah yang akan kita bedah tuntas di segmen berikutnya. Sampai jumpa di sana.
Oke, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Kalau Anda ngikutin bahasan kita sebelumnya, soal gimana BBRI bisa memonopoli segmen akar rumput, pasti udah kebayangkan seberapa kuat mesin bisnis mereka. Nah, tapi nih, di balik mesin yang kelihatannya perkasa itu, ada tarik ulur yang penting banget buat kita sebagai investor. Jadi pilih mana? Jaga modal biar super tebal, atau guyur pemegang saham pakai dividen gede? Inilah dilema utama BBRI sekarang. Kita review sedikit ya. Jadi fondasi BBRI ini kan emang kuat banget. Muat ekonomi mereka di pembiayaan mikro dan syariah itu bukan isapan jempol, bener-bener bikin mereka dominan. Nah, dari fondasi inilah lahir laba puluhan triliun yang sering kita dengar itu. Ini dia pertanyaan intinya. Punya laba besar itu bagus. Tapi buat kita para investor, pertanyaannya kan lebih ke sini. Bisa nggak sih BBRI terus ngebut ekspansi bisnisnya, tapi di saat yang sama tetap ngasih dividen jumbo yang kita suka? Atau jangan-jangan nanti salah satunya harus ada yang dikorbanin? Yuk kita telusuri bareng-bareng datanya. Oke, kita mulai dari bagian yang paling bikin senyum semua investor, duit. BBRI ini udah kayak mesin ATM yang konsisten banget di bursa. Dan tahun 2025 benar-benar jadi bukti seberapa serius mereka soal memanjakan pemegang saham. Coba lihat angka ini deh. 51,88 triliun rupiah. Ini bukan angka di laporan laba rugi loh. Ini uang tunai beneran yang dikirim ke rekening para pemegang saham sebagai dividen di tahun 2025. Gila, gede banget. Ini nunjukin apa prioritas utama manajemen mereka. Dan ini tuh bukan kejadian sekali doang. Lihat aja grafiknya. Angkanya terus naik dari 48,1 triliun di tahun sebelumnya. Ini negasin kalau bagi-bagi dividen besar itu bukan kebijakan dadakan, tapi emang udah jadi tren yang direncanakan. Dan baiknya lagi nih, mereka ngasihnya nggak cuma sekali. Jauh sebelum dividen final diumumin, mereka udah bagi-bagi lebih dari 20 triliun sebagai dividen interim. Udah gitu, BBRI juga rajin beli kembali sahamnya sendiri atau buyback. Ini kan secara nggak langsung bikin mereka jadi kayak pembeli siaga di pasar. Jadi ada lapisan pengaman ekstra buat harga sahamnya. Pasti kita jadi nanya, kok bisa sih sebuah bank seroyal ini? Duitnya dari mana? Nah, jawabannya cuma satu, modalnya tebel banget. Bank Do itu nggak bisa sembarangan bagi-bagi duit kalau pondasinya nggak kokoh. Jadi ayo kita cek, setebal apa sih tembok modalnya BBRI ini? Nah, alat ukurnya itu namanya Capital Adequacy Ratio atau CAR. Anggap aja ini rapor kesehatan modal bank. Angka ini nunjukin seberapa siap modal si bank buat nanggung resiko, terutama resiko kredit macet. Buat bank, modal itu ibarat nyawa. Dan disinilah kekuatan BBRI yang sebenarnya kelihatan. Lihat deh, CAR mereka itu 21,06%. Padahal, batas minimum dari OJK itu cuma 9%. Jauh banget kan? Lebih dari 2 kalinya loh. Artinya apa? Artinya, BBRI ini punya lemak atau cadangan modal yang tebelnya bukan main. Ini kayak punya bantalan pengaman super tebal yang bikin mereka bisa gerak jauh lebih leluasa. Oke. Sampai sini ceritanya kedengeran sempurna banget ya. Dividen gede, modal super kuat. Tapi, tunggu dulu. Di balik semua yang kelihatan indah ini, ada sesuatu yang lagi terjadi. Pesta dividen ini ternyata ada harganya. Dan harganya itu, ya modal mereka sendiri. Nah, coba kita fokus ke grafik ini. Walaupun angka 21% itu masih aman banget, tapi perhatiin deh trennya. Angka ini turun loh dari 24,41% di akhir tahun sebelumnya. Itu artinya ada penurunan lebih dari 300 basis poin cuma dalam setahun. Ini bukan sekedar angka, ini sebuah cerita yang lagi berjalan. Pertanyaan logisnya kan, harusnya dengan laba puluhan triliun, modalnya makin tebel dong, bukan malah turun. Jadi, kemana sebenarnya lemak modal itu dibakar? Jawabannya cuma satu kata, ekspansi. BBRI ini nggak lagi jalan santai, mereka lagi lari kencang banget buat nyalurin kredit. Dan ya, namanya lari kencang, pasti bakar banyak kalori modal. Ini dia, buktinya. Lihat, angka aset tertimbang menurut risiko, atau kita sebut aja ATMR ya, biar gampang, angkanya bengkak gede banget, hampir 200 triliun rupiah cuma dalam setahun. Gampangnya gini dah cara kerjanya. Setiap kali BBRI ngasih pinjaman baru, itu nambahin ATMR. Nah, setiap ATMR yang nambah ini, harus ada modal yang dicadangkan buat jagain. Jadi, makin banyak ngasih pinjam, makin banyak modal yang terkunci. Jadi, matematikanya simpel. Di satu sisi, penyaluran kredit yang ngebut bikin ATMR-nya bengkak. Di sisi lain, laba yang harusnya bisa nambahin modal malah lebih banyak dikeluarin buat dividen. Hasil akhirnya, ya udah pasti, rasio CAR-nya jadi kegerus. Nah, setelah kita paham nih tarik ulurnya, pertanyaannya sekarang, apa artinya ini semua buat Anda yang megang sahamnya? Yuk kita lihat sisi baik dan sisi buruknya secara adil.
Sisi baiknya, jelas banget BBRI ini emang idaman para pencari dividen. Kombinasi dividen gede plus buyback bikin saham ini jadi pilihan yang defensif. Dan jujur aja, CAR di angka 21% itu masih tebel banget, istilahnya overcapitalized, ruang geraknya masih luas. Tapi, sisi buruknya ini adalah risiko yang perlu kita awasi. Kalau ekspansi kreditnya terus-terusan segini kencengnya, nanti manajemen bakal sampai di persimpangan jalan, mau ngerem pertumbuhan kredit atau nurunin porsi dividennya. Jadi, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil dan apa yang perlu kita pantau ke depannya? Kuncinya di sini, buat kita para investor, data yang wajib hukumnya buat dipantau tiap kali laporan keuangan keluar itu adalah pergerakan ATMR. Ini indikator utama seberapa cepat modal terbakar. Selama manajemen bisa jaga CAR di level aman, katakanlah di atas 19-20%, kita bisa cukup pede kalau pesta dividennya bakal lanjut terus. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Sekarang ini, BBRI itu lagi menikmati sebuah kemewahan yang jarang banget terjadi loh. Mereka punya lemak modal yang cukup tebal buat melakukan dua hal yang sebenarnya saling bertolak belakang. Di satu sisi, ngebut ekspansi gila-gilaan, di sisi lain, bagi-bagi dividen super royal. Pertanyaan besarnya, sampai kapan kemewahan ini bisa terus jalan? Tentu saja penting untuk diingat ya, semua obrolan kita hari ini adalah hasil analisis dari data publik dan sama sekali bukan ajakan untuk jual atau beli. Keputusan investasi plus semua risikonya adalah tanggung jawab Anda masing-masing.